Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh seorang dokter. Ketika sang dokter sedang membuka praktek, datanglah dua orang yang ingin berobat kepada dokter tersebut, yaitu seorang ibu dan anak. Dokter melihat ibu dari si anak seperti dalam keadaan gangguan kejiwaannya, seperti tidak waras. Ketika masuk ke ruang pemeriksaan, ibu tersebut tertawa sendiri, meronta-ronta, mengacak-ngacak meja dokter, dan bahkan mencubit serta menggigit si anak. Akan tetapi respon dan reaksi dari si anak sungguh luar biasa. Ketika ibunya seperti itu, ketika ibunya marah, meronta-ronta dan sebagainya, dengan sabar si anak mengelus, membelai, dan memohon maaf kepada si dokter. Ketika ibu menggigit, tidak dibalas dengan emosi dan sebagainya. Maka si dokter bertanya kepada anak tersebut, "Siapakah dia?" Jawab si anak, "Dia adalah ibuku." "Sejak kapan ibumu seperti itu?" Jawab si anak, "Ibu saya sudah seperti ini sejak saya belum lahir." "Loh, lantas bagaimana engkau bisa dilahirkan oleh beliau?" Maka si anak menjawab, "Kakek saya menikahkan ibu saya dengan ayah saya. Akan tetapi karena keadaan ibu seperti ini, jadi rumah tangga mereka berdua tidak bertahan lama. Dan saya lahir dari rahim ibu saya ini." Dokter bertanya, "Apakah ibu mengenal dirimu?" Si anak menjawab, "Tidak." "Lantas mengapa engkau begitu sabar, begitu halus ketika mengurusi orang tuamu?" Apa jawab si anak? "Ya dok, memang ibu saya tidak mengenalku, tapi sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tahu bahwasanya aku dilahirkan olehnya. Maka aku berusaha untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tuaku." Para hadirin rahimakumullahu ta'ala, andai boleh memilih takdir, aku akan memilih menjadi anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai boleh memilih takdir, aku berharap menjadi anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang sahabat yang senantiasa menemani dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai boleh memilih takdir, aku berharap menjadi putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat pemberani yang sampai-sampai iblis dan setan saja takut kepada langkah ketika mendengar langkah Umar bin Khattab. Andai boleh memilih takdir, aku berharap menjadi anak Utsman bin Affan, seorang sahabat yang kaya raya dan bahkan hartanya masih tersisa sampai sekarang. Andai boleh memilih takdir, aku berharap menjadi putra Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat yang gagah berani dan tidak pernah kalah dalam berperang, akan tetapi ketika memainkan pedang tidak pernah emosi. Akan tetapi aku tidak boleh memilih takdir, karena Allah subhanahu wa ta'ala menghadiahkan, menetapkan takdir yang terbaik untukku, yaitu menganugerahkan ayah, ibu yang sangat menyayangi aku. Dialah ayahku, dialah ibuku yang selalu mengasihiku, yang selalu menyayangiku dari aku di dalam rahim sampai saat ini. Ayah, ibu, maafkanlah anakmu ini.
Maafkanlah anakmu ini yang belum bisa berbakti kepadamu. Jamaah rahimakumullahu ta'ala, ingatlah, kita dikasihi, disayangi, dibelai oleh ibu kita semenjak kita di dalam rahim. Dalam kondisi hamil, ibu merasakan kepayahan yang luar biasa. Banyak wanita ketika dalam kondisi hamil harus bed rest, karena ketika dia bekerja sedikit keluar darah. Banyak wanita yang hamil muntah-muntah, sakit, panas badannya. Luar biasa yang dirasakan ketika seorang wanita dalam kondisi hamil. Belum lagi ketika seorang wanita akan melahirkan, dia harus siap mempertaruhkan nyawanya demi anak-anaknya. Demi siapa? Demi kita dulu ketika kita akan dilahirkan. Darah bercucuran, tangis jeritan dirasakan oleh ibu-ibu kita dulu demi memperjuangkan kita. Dan bahkan ada beberapa wanita ketika akan melahirkan anaknya diberi dua pilihan, karena tidak mungkin diselamatkan keduanya, harus memilih siapa yang harus diselamatkan, anak atau ibunya. Banyak di antara mereka memilih, dokter, selamatkanlah anak saya, biarlah saya yang menanggung resiko ini. Sungguh luar biasa perjuangan ibu kita. Setelah itu, ketika kita sudah dilahirkan, apakah ibu bisa berleha-leha? Tidak sekali-kali. Ketika kita masih bayi, kita hanya bisa menangis dan mengganggu kedua orang tua kita. Ketika lapar, kita menangis. Ketika kita buang kotoran, kita menangis. Di malam hari waktu mereka istirahat, kita mengganggu tidur mereka. 2 tahun ibu menyusui kita. Kadang ketika menyusui kita, bukan ASI yang keluar, akan tetapi darah, karena mungkin ibu kita kekurangan gizi. Ingatlah ayah kita, keringatnya bercucuran. Lihat tangan kasarnya yang dia gunakan untuk mencari nafkah. Untuk siapa? Untuk kita. Sudahkah kita berbuat baik kepada mereka? Karena kita terus-terusan merepotkan kedua orang tua kita. Ketika kita sudah sekolah, sudahkah kita senantiasa mohon doa kedua orang tua kita? Mohon keridhaan dalam mencari ilmu. Karena banyak di antara kita ketika kita sekolah tambah merepotkan kedua orang tua kita. Kita minta dibelikan HP, kita minta dibelikan motor, akan tetapi HP yang sudah dibelikan untuk kita, pernahkah kita selalu gunakan untuk mengingat orang tua? Atau justru malah kita gunakan untuk maksiat? Ketika kita sekolah, orang tua harus utang ke sana kemari demi membiayai kita, sedangkan kita dengan mudah menghambur-hamburkan uang dari pemberian orang tua bersama teman-teman kita. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadamu agar engkau tidak beribadah kecuali kepadanya, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Dan apabila kedua orang tuamu sudah berusia lanjut, atau salah satu di antara keduanya berusia lanjut, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan
ah kepada mereka, dan janganlah engkau membentak mereka, akan tetapi katakanlah ucapan-ucapan yang baik. Coba kita ingat, pernahkah kita membentak kedua orang tua kita? Pernahkah kita memarahi orang tua? Pernahkah kita menjelek-jelekan orang tua, menggibah orang tua, memaki orang tua? Ingat, kita mengatakan ah saja itu merupakan suatu bentuk kedurhakaan, apalagi manakala kita berbuat lebih daripada itu. Maka boleh jadi apa yang kita rasakan, musibah yang kita rasakan, ujian yang kita rasakan, bisa jadi ini adalah akibat dari dosa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Jamaah rahimakumullah, akan tiba masa di mana kita harus berpisah dengan kedua orang tua kita. Ketika malaikat mencabut nyawa datang, menjemput nyawa kedua orang tua kita, kita akan berpisah dengan keduanya. Manakala tubuhnya sudah terpucur kaku, kita tidak mungkin lagi bisa dibelai oleh keduanya. Kita tidak mungkin lagi mendengar nasihatnya, mendengar doa-doanya, dan pasti kita akan merindukan itu semua. Manakala kedua orang tua kita sudah dibungkus oleh kain kafan, tidak mungkin lagi kita memberikan oleh-oleh kepadanya. Tidak mungkin lagi kita memijat tubuhnya, karena tubuhnya sudah dingin dan kaku. Manakala ibu kita digotong ke pemakaman, saat itulah saat terakhir ibu kita meninggalkan rumah kita. Dan manakala orang tua sudah dimasukkan ke dalam liang kuburnya, saat itu adalah saat terakhir kita melihat wajahnya. Setelah ibu kita dimakamkan, hanya batu nisan yang bisa kita belai, yang bisa kita elus. Sungguh saat itu penyesalan datang kepada kita. Mengapa kita tidak berbuat baik kepada orang tua kita? Mengapa kita selalu menyia-nyiakan nasihatnya? Mengapa kita selalu membentaknya? Hadirin rahimakumullah ta'ala, jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal manakala kita masih memiliki kedua orang tua. Marilah sama-sama kita berbakti, berbuat yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Kita doakan kedua orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.